Subuh ini kita membaca kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-musannifu rahimahullah bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Hadis nomor 275. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adab menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Itu membedakan kita dengan Syiah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Kalau Syiah, kalau disebut sahabat Nabi laknatullah alaih, Allah melaknatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Ma min yaumin, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, yusbihul ibadu fihi, kalau orang hidup di waktu subuh itu, setiap hari. Kita subuh ini hidup atau tak hidup? Ada yang tak hidup subuh, mati. Setiap subuh ada orang yang hidup di waktu subuh itu, illa malakani, maka ada dua malaikat yanzilani, turun. Selama ini kita hanya dikasih tahu nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, 10. Tapi ternyata banyak sekali malaikat-malaikat yang tak disebut namanya. Malaikat yang mengirim ruh, membawa dari alam ruh ke alam rahim, tak disebut namanya. Dan termasuklah ini, ada malaikat yang waktu subuh 2 turun. Apa kata malaikat yang satu? Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah dikasih Allah ganti. Itu duit sedekah. Itulah mengapa biasanya subuh di beberapa masjid habis sholat subuh. Jadi kalau ada orang, apa maksud ini habis sholat subuh? Kenapa inilah sebabnya. Inilah supaya mendapatkan, ada program namanya program sedekah subuh. Kenapa mesti bersedekah subuh? Supaya dapat doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, kasih yang ganti. Lalu malaikat yang satu lagi, wa yaqulul akhar, malaikat satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan, ya Allah, orang yang mumsik artinya menggenggam. Memang duit itu sudah keluar tapi digenggamnya aja. Allahumma a'ti mumsikan, orang yang menggenggam duitnya, tak mau keluar, tak diletakkannya di dalam kotak kresek. Mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah. Jadi siapa yang sudah memasukkan duit ke kotak itu didoakan malaikat, bergantilah rezekinya. Yang belum memasukkan, segeralah masukkan. Karena kalau tidak mendapat doa malaikat talafa, maka binasalah dia. Berawal biasanya dari kecil-kecil dulu, balik nanti sendal hilang, habis itu elem, lama-lama laki. Saya bukan nakut-nakut. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dengan sedekah subuh. Ibu, bapak percaya dengan hadis ini? Terserah, mau percaya alhamdulillah, tak percaya pun ya tengok aja lah. Hadis ini sahih apa tidak Ustaz? Muttafaqun alaih. Secara bahasa arti muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Tapi secara istilah makna muttafaqun alaih,
Disepakati maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat. Imam Bukhari memuat hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim memuat hadis ini dalam Sahih Muslim, dan inilah hadis yang paling sahih. Hadis paling sahih ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Di bawah itu ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Maka hadis tentang sedekah subuh ini hadis yang paling sahih, karena ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Jelas? Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas ceramahnya, paket dia tak ada. Nonton cuma semenit. Yang belum masukkan duit, masukkan. Tentang masalah malaikat. Di antara rukun iman yang enam, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Antu'mina billah wa malaikatihi. Kalau jin diciptakan minan nar, dari api. Kalau manusia diciptakan min tin, dari tanah. Kalau malaikat diciptakan dari nur. Kalau jin dari nar, kalau malaikat dari nur. Apa beda nar sama nur? Nar api, nur cahaya. Apakah sahabat Nabi itu tahu bahwa yang datang itu malaikat? Datanglah laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Nabi sedang duduk, datang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Bertanya tiga ke Nabi, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Dijawab Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Dijawab Nabi, anta syahada illa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan. Dijawab Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Selesai itu Nabi bertanya ke Umar bin Khattab, Umar, tahu engkau siapa tadi laki-laki yang datang itu? Kata Umar, tidak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu malaikat Jibril, mengajarkan kamu agama kamu dengan cara pura-pura bertanya. Jadi tidak semua orang bertanya itu karena tak tahu. Ada juga orang bertanya itu mau mengasih tahu kepada yang tak tahu melalui mulut ustaz. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Umar bin Khattab tak tahu bahwa yang datang tadi itu Jibril. Padahal sahabat Nabi itu. Maka saya kadang heran baca berita ada orang mengaku jumpa malaikat Jibril. Dari mana dia tahu? Ada rupanya ditulis di KTP itu nama Jibril. Bukan senang tahu malaikat, jumpa malaikat. Jadi kita tak usahlah mencari-cari malaikat, karena tak dicari pun dia juga akan datang sendiri nanti, malaikat maut. Semua kita ini akan mati insya-Allah. Tapi yang kita inginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau tidak, Nabi Muhammad SAW mengasih tahu, tak tahu. Datang seorang laki-laki mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka Nabi Ibrahim. Tengok Nabi Ibrahim bertanya, man anta? Kalau bahasa awaknya, who are you? Kata dia, ana malakul maut. Aku malaikat maut. Nabi Ibrahim tak tahu kalau itu malaikat maut. Kata Nabi Ibrahim, madza turidu? What do you want? Kata dia menjawab, uridu an aqbida ruhak. Aku datang mau mencabut nyawamu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada kekasih yang sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Kata malaikat maut, hal khalilun yakhafu khalilah? Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Jadi kalau ada orang mengaku berjumpa dengan malaikat,
mengaku berjumpa dengan ini, mengaku berjumpa dengan itu. Padahal kita manusia biasa. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini banyak orang mengaku-ngaku supaya dikatakan hebat, supaya ikuti saja yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Disuruhnya bersedekah dapat doa malaikat. Mudah-mudahan kita selalu mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, semua yang bersedekah tadi sesudah memasukkan duit, dicobanya hadis ini betul apa tidak. Begitu nanti selesai siang ini, sampai tenggelam matahari nanti, ternyata tak berganti duit tadi. Dua gendang ya, dua kemungkinan. Yang pertama, dibilangnya hadis ini palsu. Yang kedua, dibilangnya hadis ini sahih, cuma ustaz tu palsu. Nampak tamu sabiknya, nak jaleh hadis tu. Yang kedua, ustaz kau nak jaleh. Ganti yang dimaksud Allah ganti itu tidak selamanya kita kasih 100 dapat 100 juga. Bukan kita masukkan 100 itu juga dapat, tak begitu. Bisa jadi diganti Allah lebih dari 100 itu, tapi tidak dalam bentuk duit. Dalam bentuk apa? Dikasih Allah suami yang soleh, bukan somat. Suami itu soleh, istiqomah. Ibu kalau disuruh pilih duit 100.000 apa suami yang soleh? Untung milih suami soleh. Coba kalau dibilang dari 100.000. Bisa jadi juga tidak dalam bentuk duit 100, tapi dijauhkan Allah dari musibah yang nilainya lebih dari 100. Sebetulnya hari ini tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dia menabrak kambing. Berapa harga kambing? 2,5 juta harga kambing. Sebetulnya 3 juta, tapi karena kita udah lama kenal 2,5 aja. Tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa dia hari ini menabrak kambing 2,5 juta. Tapi karena dia bersedekah sampai petang nanti tak jadi. Bagaimana cara Allah mengelakkannya? Mudah saja, dia duluan lewat, baru kambing itu lewat. Dibuat Allah berselisih jalan. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Makanya ada istilah orang tua-tua kita dulu, apa namanya ini? Sedekah tolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Cuman kadang orang tak paham, dianggapnya kalau kasih 100 dapat juga 100. Karena dia terlalu terjebak pada jula-jula. Cara berpikir dia itu simple sekali, berpikir anak-anak. Dia sebetulnya tidak dewasa. Secara umur dewasa, tapi pikirannya anak-anak. Banyak itu sekarang anak-anak terjebak di tubuh orang dewasa. Makanya banyak orang dewasa sekarang yang lucu. Pas ditengok, kenapa? Mengapa tuh itu? Ya memang umur segitu memang lagi lucu-lucunya gitu. Tidak pernah dewasa. Kita beragama ini perlu dewasa melihat dari berbagai macam sisi aspek kehidupan. Jadi jangan nanti setelah ini apa balasannya? Yang paling berharga daripada duit 100.000, yang paling mahal dari semua nikmat adalah istiqomah, iman dan Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Awak baca kitab iko sampai jam 6.30. Sesudah itu kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Kenapa sampai jam 6.30? Karena sekarang maghrib jam 6.28. 6.28 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Sholli sunnatal isyraq 6.28. Kalau nanti maghrib ini makin lambat, makin cepat 6.15 sudah boleh sholat sunat isyraq. 6.28 kita break, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu baru kita buka tanya jawab, kertas-kertas yang sudah dikirim melalui Ustaz. Udah ada dikirim Ustaz kertas tadi. Nanti kita jawab, kita bahas insyaallah. Kita lanjutkan hadis 276. Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Siapa namanya?
Ibnu anak Mas'ud, Pak Mas'ud. Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Pas saya tanya, siapa namanya? Mas'ud ayahnya. Bukan nama dia Ibnu Mas'ud. Siapa namamu? Nama saya Ibnu Mas'ud. Ibnu anak Mas'ud ayah kau. Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Bukan nama dia Ibnu Mas'ud. Nama dia Abdullah, bukan Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Bilalin. Nabi masuk berjumpa sama Bilal. Bilal itu nama orang, bukan tukang azan. Namanya Bilal bin Rabah. Berjumpalah sama Bilal. Wa indahu subratun. Ini Bilal, di sampingnya ada setumpuk kurma. Kurma yang bertumpuk-tumpuk itu bahasa Arabnya subrah. Faqala, Nabi bertanya, ma hadza ya Bilal? Apa ini Bilal? Kurma bertumpuk ni apa? Qala, kata Bilal, u'iddu zalika. Kutumpuk kurma ni, kutumpuk li adyafik, untuk menjamu tamu-tamu orang yang datang. Qala, Nabi berkata, ama takhsha ayyakuna laka dukhanun fi nari jahannam? Apakah engkau tidak khawatir wahai Bilal, kurma yang kau tumpuk ini nanti menjadi asap api neraka? Loh, kenapa tak boleh menumpuk kurma? Kenapa Nabi mengatakan tumpukan kurma ini nanti jadi asap api neraka? Kenapa tak boleh? Apa kata Nabi? Amfiq ya Bilal. Jangan menyimpan, tapi amfiq, sedekahkan. Nah, kalau menyimpan untuk makanan, karena bapak wajib menyimpan untuk nafkah anak istri. Tapi kalau menyimpan lebih daripada keperluan, maka kata Nabi, dia hanya akan menjadi asapnya api neraka. Wala takhsha, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, min zil arsy, dari Allah pemilik arash. Makhluk yang paling besar namanya arash. Allah menciptakan arash. Arash secara bahasa artinya singgasana. Allah menciptakan arash bukan karena dia mau duduk di atas arash. Allah tidak berhajat kepada arash. Allah tidak perlu kepada arash. Allah menciptakan arash li ta'zim, untuk mengagungkan, memuliakan dirinya. Sehingga manusia berkata, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Begitu hebatnya Allah. Allah sudah ada sebelum arash itu ada. Arash itu datang baru belakangan diciptakan Allah. Dan Allah tidak berubah. Sebelumnya tak ada arash. Begitu ada arash, pindah dia, duduk dia di atas arash. Bertentangan dengan sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak berubah. Jadi Allah menciptakan arash adalah untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Maka kata Nabi SAW, la takhsha, jangan kau khawatir, min zil arsh. Allah Ta'ala maha kuasa untuk memberi engkau rezeki iklalan. Jangan engkau sedikit-sedikit makan, lalu kau tumpuk, kau simpan-simpan karena khawatir. Maka banyaklah bersedekah-sedekah, karena hari ini ada rezekimu, besok pun juga ada rezekimu. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang kadang hari raya kurban tahun lalu masih ada dagingnya sekarang di kulkas. Tak bisa ditutup kulkas itu, menyipak kaki kambing. Tak ada hal bagi habis makan. Kenapa? Karena Allah maha kasih, maha sayang. Allahumma innaka afuun karim. Karim artinya dermawan. Allah maha dermawan. Manusia dermawan, hartanya banyak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak dapat dihitung. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh menumpuk menyimpan disebabkan karena bakhil dan pelit. Hadis ini sahih apa tidak Pak Ustaz? Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Berapa level hadis itu Pak Ustaz? Yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan
dhaif. Di bawah dhaif tak ada. Sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Dhaif itu hadis lemah. Datang nanti ustaz berceramah Ramadan. Bapak Ibu, puasa Ramadan ini awaluhu rahmah, 10 yang pertama rahmat, awsatuhu maghfirah, 10 pertengahan maghfirah ampunan, akhiruhu itqun minan nar, 10 yang terakhir itqun minan nar, selamat dari neraka. Itu hadis dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntulah ilmu walau ke negeri Cina, hadis dhaif. Kalau dhaif kenapa diamalkan? Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Datanglah ustaz ingin datang ke Rumba ini ceramah. Belum sempat lagi makan kolak tuh habis semangkok karena rumahnya di Panam. Jadwal dapat di Masjid Al Ihsan Rombai. Baru aja berbuka langsunglah berangkat kemari demi untuk menyampaikan tausiah. Begitu datang tausiah sini, Bapak Ibu jamaah sekalian, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Langsung tegak jamaah. Ustaz, itu hadis dhaif. Apa tak naik cacing Ustaz tu? Rupanya kalau dhaif apa masalahnya? Berkelahi, pop. Datanglah orang yang di luar masjid sedang main gaplek kelepah. Apa kata dia? Kenapa orang tu berkelahi di masjid? Itulah gara-gara hadis berkelahi. Untung awak tak ke masjid. Coba kalau awak ke masjid, ikut juga awak bercakap dalam kan. Padahal hadis dhaif boleh kalau cukup 5 syarat. Syarat yang pertama, bukan masalah akidah. Syarat yang kedua, bukan masalah dalil halal haram. Syarat yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong. Syarat yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Syarat yang kelima, fadail a'mal, motivasi beramal. 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Apakah cukup 5 syarat tadi? Cukup. Kalau saya ceramah, saya bertanya, Bapak Ibu tak usah cemas, karena setiap saya bertanya itu saya jawab sendiri. Apakah hadis awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar itu cukup 5 syarat? Cukup. Karena dia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail amal. Ada preman baru tobat, seumur-umur tak pernah dia puasa, Ramadan inilah baru dia puasa, ikut berpuasa di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu. Hadis dhaif. Kata dia, aku mabuk 20 tahun tak pernah kau larang. Sekarang aku baca Allahumma laka sumtu, apa pun. Allahumma laka sumtu itu hadis dhaif. Terus kalau Allahumma laka sumtu hadis dhaif, apalagi doa buka puasa yang kau mau ajarkan? Dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Itu pun dhaif juga, bodoh. Allahumma laka sumtu dhaif, dhahabaz zama'u pun dhaif juga. Sudah saya tulis itu di buku 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Supaya apa? Supaya jamaah ini jangan berkelahi pada masalah-masalah khilafiyah. Masih banyak masalah kita yang lebih penting lagi. Masih banyak lagi fakir miskin, du'afa, anak yatim. Masih banyak lagi orang tak sekolah, tak bisa masuk ujian. Itu. Adapun masalah-masalah, ini Ustaz marah atau apa nih? Kalau belum sarapan memang begini bawaannya. Nah, itulah dia. Sampai mana tadi? Hilang pula hadis tu. Adapun hadis yang kita kaji subuh ini, kata dia hadisnya hadis hasan. Nah, hadis hasannya apa pula lagi nih? Yang tahu kami Pak Hasan, Pak RT. Hadis itu kalau sahih syaratnya 5. Yang pertama sanadnya bersambung. Yang kedua periwayatnya adil.
Yang ketiga, periwayatnya dhabit, ingatannya kuat, tak pikun, tak lupa. Yang keempat, mukhalafat, tidak ada syaz, tak bertentangan riwayat dia dengan periwayat yang lebih terpercaya. Yang kelima, tidak ada illat, tak ada cacat yang menyebabkan hadis itu jatuh derajatnya menjadi hadis dhaif. Kalau cukup 5 syarat, maka hadis itu sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, tapi kurang ingatannya sikit. Hafalan hadisnya 100, pas dites 75 dia yang ingat, maka hadisnya turun menjadi hadis hasan. Hafalannya 100, pas dites 99, sahih. Pas dites 75, hadisnya hasan. Begitu kata guru-guru kami dulu mengajarkan tentang hadis sahih. Hadisnya yang dihafalnya 100, pas dites tinggal 5, dhaif. Dhaif artinya lemah, lemah ingatan. Maka hadis hasan, sepakat ulama tentang hadis sahih dan hadis hasan tidak ada ikhtilaf. Dia bisa sebagai dalil hukum, dalil akidah, dalil beramal. Jadi kalau ditanya apa hadisnya ini? Hadis hasan. Contoh hadis hasan. Wahai jenazah, kalau datang malaikat mungkar nakir berkata kepadamu, man rabbuka, katakanlah Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakanlah nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka, katakanlah imamku Al-Quran. Ma qiblatuka, katakanlah kiblatku Ka'bah. Man ikhwanuka, katakanlah saudaraku orang-orang beriman. Apa namanya itu? Di sini kalau orang meninggal tak dibacakan talqin. Almarhumah mak saya meninggal, saya bacakan talqin. Kawan saya meninggal di rumah ini, selesai ke bumi, siapa baca talqin? Saya baca talqin. Membacakan talqin hadisnya hasan, dilakukan oleh sahabat. Siapa yang mengatakan hadis ini hasan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafalannya 300.000 hadis. Al-Hafiz gelarnya. Al-Hafiz 300.000 hadis, 300.000 hadis. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalannya 300.000 hadis, mengatakan hadis talqin itu hadis hasan. Tiba-tiba ada ustadz sekarang hafalannya 3 hadis kalau laptopnya hidup, mengatakan talqin bid'ah. Pas mati laptopnya hilang ilmunya semua. Bapak ibu ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar atau ustadz laptop? Terserah. Kalau saya ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka waktu mak saya meninggal, orang tua saya meninggal, saya membacakannya talqin. Talqin itu bagi orang yang hidup sebagai pelajaran, bagi yang mati sebagai doa. Itu hadis tentang talqin. Tapi talqin itu kan 2 Pak Ustaz. Talqin 2. Talqin sebelum mati, talqin sesudah mati. Talqin sebelum mati waktu sakratul maut. La ilaha illallah, ke telinga sebelah kanan. Pergi jenguk orang rumah sakit di ruang ICU, nampak meregang nyawa. Ditalkin kan, bukan ditanya apa penyakitnya, siapa dokternya, berapa biayanya. Ini banyak orang tak tahu adab-adab menjenguk orang sakit. Maka dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Beruntung bapak dapat istri solihah. Ditengoknya bapak sakratul maut, ingat dia langsung. La. Coba kalau tak ingat, mana surat tanah. Hari ini boleh bapak ketawa, tapi kalau tak dapat dididik dengan baik, itulah nanti pas nanti beliau dengar, betul kata Ustaz Somad. Kalau tak percaya, buat besok pura-pura mati. Wat-Tabraniyu, Imam At-Tabrani juga meriwayatkan binahwihi hadis seperti ini. Ada dalam Musnad Al-Bazzar, ada dalam riwayat Imam At-Tabrani. Imam Tabrani ini kitabnya Pak Ustaz 3. Pertama Al-Mu'jam Al-Kabir, yang kedua Mu'jam Al-Awsat, yang ketiga Mu'jam As-Saghir. Imam At-Tabrani 277. Ada lo gambar situ. Wa an Asma nama orang. Biasanya Asma nama perempuan kalau di Arab, di Mesir, di Saudi Arabia, di Maroko. Asma pakai alif. Asma kalau tak pakai alif sosa ongok.
Asma. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama Ibu Asma. An Asma. Asma ini anak perempuan Abu Bakar, saudara Sayyidatuna Aisyah. Aisyah dengan Asma adik-beradik, tapi lain emak. Ayahnya satu Abu Bakar, emaknya lain. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Kalau laki-laki anhu, kalau laki-laki anhu radhiyallahu an. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kenapa ini radhiyallahu anhuma? Karena Asma, siapa satu lagi? Ayahnya. Ayahnya siapa? Abu Bakar. Karena ayahnya juga sahabat Nabi. Bapak Ibu, kalau saya ceramah, saya bertanya, jangan stres, diam aja. Nanti saya jawab sendiri. Kadang ada jamaah ini pas ditanya, tenang aja. Kalau saya tak pernah mempermalukan orang. Ada ustadz nih hobi dia nengok orang tak tahu. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ada orang model gitu. Kalau saya enggak. Belum pernah saya mempermalukan orang depan orang banyak. Anak kecil pun tak pernah saya permalukan. Saya nih suara saya yang kuat. Kata orang saya kasar, tapi perasaan saya halus. Saya tak mau mempermalukan orang. Saya disuruh tes, Ustadz tolong tes anak-anak tahfiz kami. Tak mau saya. Karena kalau saya tes, tak lancar dia menghafal, malu dia depan orang. Saya mempermalukan dia depan orang banyak. Tak pernah saya tes. Kalaupun saya tes ayat-ayat yang biasa aja lah. Sambung, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tuki fayuka alaika. Ini ada mangkuk. Mangkuk ini berisi kurma. Jangan kau ikat sehingga rezekimu pun diikat Allah juga. Apa maksudnya? Kalau ada makanan, buka ikatannya, kasih sama orang. Ini orang zaman sekarang. Hebatnya Masjid Al-Ihsan ini. Luar biasa masjid. Barulah saya paham kenapa kelilingnya berjeruji besi. Karena takut jam mahal kau hilang. Kadang awak di Ambon, pengalaman Ambon ceramah di mana-mana masjid itu kadang jamnya ada yang habis baterai, ada yang tak hidup. Tapi di masjid ini tanpa kita tengok pun berbunyi tit. Tapi yang paling canggih ada masjid di jalan Jalan Harapan Raya. Itu dibuatnya lampu tiga, lampu kuning, lampu merah, lampu hijau. Ambo sangko meja kok bekas Dewan Juri MTQ. Jadi mau tanya pengurus, Pak, ini bekas juri MTQ belum dicabut? Bukan Pak Ustadz, itu memang dipasang. Itu apa? Karena banyak Ustadz penceramah tak tahu kapan berhenti. Nah, kok dibuatnya? Asal agak panjang ceramah Ustadz, hidup lampu kuning, tet. Nah, kalau udah hidup lampu kuning, tak lama hidup merah, tet. Jadi beko di bulan puasa perlu juga meja ini dikasih 3 lampu. Karena kadang orang mau sholat tarawihnya enggak juga berhenti. Nah, Ambol paham itu berbunyi berarti udah masuk sholat isyraq. Jadi awak sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu awak akan lanjutkan dengan tanya jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.